Halo warga YouTube sekalian, berjumpa lagi dengan saya Latifianto. Buat kalian yang baru mampir, baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di channel ini. Sebuah channel yang membahas tentang segala hal, segala sesuatu yang berkaitan dengan sepak bola nasional. Utamanya yaitu Timnas Garuda, Tim Nasional Indonesia, dan juga hal-hal lainnya seperti tentang kabar pemain, kemudian latihan, atau isu-isu terbaru para pemain diaspora yang berkeinginan untuk membela Timnas Garuda, Timnas kebanggaan kita. Oke, jadi sahabat-sahabat Garuda, itu panggilan saya buat kalian yang menonton video ini sampai selesai, dan para pecinta Timnas Garuda. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang catatan saya mengenai eksperimen Sintayong, eksperimen yang dilakukan Sintayong saat Timnas melakukan uji coba melawan Tanzania kemarin. Memang pertandingannya sudah berlangsung pada tanggal 2 Juni yang lalu. Dan saya mohon maaf karena baru bisa menyajikan ulasannya, catatan tentang pertandingan tersebut hari ini. Tapi memang meskipun pertandingannya sudah berlalu 2 hari yang lalu, saya kira tetap apa saja yang berkaitan dengan Timnas itu selalu menarik untuk kita bahas, untuk kita diskusikan. Dan menurut saya yang menarik untuk dibahas pada video kali ini yang saya sengaja sajikan untuk kalian adalah eksperimen yang dilakukan oleh Sintayong untuk menyiapkan Timnas Indonesia agar bisa mengatasi perlawanan sengit, super sengit Irak di tanggal 6 Juni nanti. Apa yang akan saya sampaikan di video kali ini bukan catatan atau pernyataan yang harus diamini ya teman-teman ya. Artinya kalau kalian punya pendapat yang berbeda tentang pertandingan melawan Tanzania kemarin, kalian bisa menyampaikan pendapat berbeda kalian di kolom komentar sehingga kemudian kita berdiskusi lebih jauh, lebih panjang mengenai timnas kita, apa yang terbaik buat timnas kita nanti. Nah, oke teman-teman sekalian, sahabat Garuda yang baik hati, saya kira bagi seorang pelatih itu sah-sah saja untuk melakukan percobaan terbaru atau eksperimen mengenai taktik, strategi atau pemain untuk kemudian memutuskan kerangka yang akan digunakan pada pertandingan resmi. Dan saya kira itu yang sedang diupayakan, dilakukan oleh STY saat Timnas melakukan uji coba melawan Tanzania. Pertandingan itu kan berlangsung pada Minggu sore kemarin. Yang pertama yang ingin saya bahas adalah request STY yang meminta agar pergantian pemain pada pertandingan tersebut itu bisa dilakukan lebih dari 3 pemain. Itu dilakukan agar STY itu bisa melihat apa yang bisa dilakukan oleh seluruh pemainnya di atas lapangan. Mumpung ya masih level uji coba gitu. Dia ingin melihat kapasitas dan kemampuan para pemainnya, termasuk kesiapan fisik dan mental mereka untuk bertanding di level resmi, yaitu ketika nanti pada tanggal 6 Juni Timnas bermain melawan Irak. Sebagai review sedikit atas pertandingan kemarin, di babak pertama, Timnas Indonesia itu memulai pertandingan dengan kekuatan terbaik, dengan line up terbaik. Di bawah Mister Gawang ditempati Hernando Ari seperti biasa. Di depan sang kiper itu ada trio Jordi Amat, kemudian Rizky Ridho dan Sandy Walsh. Kemudian 4 gelandang yang diturunkan Sintayong juga 4 gelandang terbaik, yaitu dan memang menjadi kekuatan utama dari timnas. Yaitu ada Asnawi, kemudian ada Ivar Jenner, kemudian Tom Haye dan Shane Patinama. Itu di babak pertama. Kemudian di depan ada Marcelino dan Rafael Struijk itu mendampingi Ragnar Oratmaun yang ditempatkan di tengah. Nah, semua pemain yang turun sebagai starting line up pada babak pertama, yang dimainkan babak pertama itu kemudian diganti pada babak kedua. Saya mencatat hanya ada 1 pemain yang dibiarkan bermain selama 90 menit oleh STY, yaitu Rizky Ridho. Meskipun begitu, memang ada juga pemain yang tidak mendapatkan menit atau kesempatan bermain, yaitu seperti Nadio Argawinata. Tentu STY punya alasannya. Kemudian salah satu eksperimen Sintayong yang lain pada laga tersebut, saya kira adalah memasang Marcelino sebagai penyerang sayap bersama Rafael Struijk. Ini adalah eksperimen yang ingin dicoba dan ingin dicoba
telah dicoba oleh Sintayong pada pertandingan Tanzania, kemudian akan dicoba lagi oleh Sintayong di pertandingan-pertandingan berikutnya, terutama mungkin ketika melawan Irak maupun nanti Filipina. Ini kan eksperimen yang bisa saja dicoba apabila timnas mengalami deadlock di atas lapangan. Kemudian hal lain yang menarik juga dari laga kemarin ketika timnas melawan Tanzania adalah ketika timnas mengacak beberapa nomor punggung pemain. Misalnya ya, Ivar Jenner ini menggunakan nomor punggung 8. Kemudian Ragnar Ortmaun itu merupakan yang merupakan penyerang memakai nomor punggung 6. Kemudian Asnawi yang biasa menggunakan nomor 14 berganti menjadi nomor punggung 18. Hal serupa juga dilakukan oleh Marcelino Ferdinand ya, yang di laga ini memakai nomor punggung 8. Ya, menurut saya ini sah-sah saja dilakukan di training camp atau pada laga uji coba. Ya, untuk mengelabuhi pemain lawan yang mungkin ya sedang diam-diam mengintip persiapan dan peta kekuatan pemain timnas Indonesia. Sah-sah saja gitu. Apalagi memang diketahui pada saat timnas melakukan uji coba melawan Tanzania, musuh utama yang akan melawan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia putaran yang kedua, yaitu Irak, itu sudah sampai di Jakarta. Nah, ini sangat riskan misalnya kalau kita main lurus-lurus aja gitu. Karena ada kemungkinan hari itu mereka, tim dari Irak ini mengintip kekuatan timnas Indonesia. Ya, salah satunya mungkin inilah yang menjadi faktor kenapa kemudian nomor punggung pemain itu diacak. Dan ini sah-sah saja gitu ya, wajar lah. Jadi agar tim lawan yang sengaja ingin mengintip kekuatan Indonesia itu bingung. Eksperimen yang lain yang dilakukan STY pada pertandingan melawan Tanzania adalah strategi middle block yang diterapkan timnas. Middle block ini adalah strategi di luar kepemilikan daerah sendiri yang berfokus pada melindungi sepertiga tengah lapangan. Ya, prioritas dari strategi ini adalah tetap cukup kompak untuk menghentikan lawan bermain secara tim. Pemain penyerang tidak menyerang lawan terlalu tinggi di lapangan ya, dan garis pertahanan tidak turun terlalu rendah, terlalu dalam ke arah gawang sendiri. Memang ada ruang yang tersisa di belakang lini belakang. Di belakangnya pertahanan itu ada ruang, dan itu menjadi ruangnya bagi Hernando Ari, bagi kiper untuk menyapu setiap bola yang datang. Strategi ini sepertinya menurut saya cukup berhasil kalau kita melihat pemain-pemain Tanzania yang selalu kehilangan momen untuk membangun serangan. Di pertandingan tersebut, STY juga terlihat beberapa kali berbicara kepada Ivar Jenner, yang sepertinya dia ingin agar lini tengah itu bisa lebih kuat lagi, terutama saat berjumpa lawan yang lebih kuat. Hal ini saya kira cukup berhasil di laga melawan Tanzania, di mana timnas melakukan serangan bertubi-tubi karena unggul di lini tengah melalui kreasi-kreasi yang berbahaya yang dilakukan oleh duet Tom Haye dan Ivar Jenner. Nah, menguatnya lini tengah timnas ini kemudian membuat para pemain Tanzania frustasi dan kewalahan. Mereka memilih untuk membangun serangan-serangan melalui sayap kiri dan sayap kanan, walaupun pada kenyataannya serangan-serangan tersebut juga pada akhirnya tidak berkembang, selalu patah gitu di lini pertahanan timnas Indonesia. Nah, di pertandingan tersebut STY memang tidak memasang pemain dengan nomor punggung 9, identik dengan striker murni, yang artinya setiap pemain punya peluang dan kesempatan yang sama untuk menciptakan, mengkreasikan gol. Namun ya meskipun begitu tidak ada gol yang tercipta hingga peluit akhir dibunyikan. Timnas tidak mampu menciptakan gol. Meskipun STY tidak memasang striker nomor punggung 9 yang berarti siapa saja bisa mencetak gol, namun nyatanya itu tidak terjadi, tidak ada gol sama sekali. Ini berarti bahwa sampai saat ini kita masih belum beranjak dari masalah lini depan yang selalu kekurangan striker, selalu kekurangan pemain yang bisa mengkonversi setiap peluang sekecil apapun menjadi gol. Rafael Struijk yang pada pertandingan melawan Korea Selatan di Piala Asia U23 mampu menciptakan 2 gol,
pada laga uji coba kemarin juga belum bisa mengkonversi peluang emasnya di depan gawang Tanzania. Sehingga menurut saya lini depan masih menjadi PR gitu. Walaupun pada akhirnya hasil akhir pada pertandingan tersebut tidak dijadikan target utama, tapi paling tidak dari nihilnya gol yang tercipta, kita bisa mengambil pelajaran bahwa ya seperti yang saya bilang sebelumnya, kita masih punya masalah, kita masih punya PR dengan lini depan kita. Walaupun demikian teman-teman, itulah eksperimen-eksperimen mengejutkan yang dilakukan STY pada pertandingan uji coba timnas saat melawan Tanzania. STY melakukan eksperimen-eksperimen yang mungkin dia bisa coba untuk dia terapkan ketika timnas berlaga di pertandingan sebenarnya, yaitu ketika melawan Irak pada tanggal 6 Juni nanti. Ini mungkin bisa menjadi salah satu kejutan yang STY siapkan untuk mengalahkan Irak, untuk memperoleh 3 poin. Pada akhirnya kita juga bisa berharap Indonesia akan memenangkan pertandingan di sisa 2 laga terakhir di putaran 2 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Agar kenapa? Agar timnas bisa lolos ke babak 3. Ini harapan kita semua ya. Oke teman-teman, saya kira itu yang dapat kita bahas pada video kali ini. Cukup lambat memang ulasan ini saya share, tapi tidak apa-apa. Semoga ini bisa menambah semangat kita untuk menanti pertandingan yang sesungguhnya, agar kita tidak mengendorkan semangat sedikit pun untuk menonton pertandingan yang berkelas yang akan dipertontonkan oleh timnas Garuda, timnas kebanggaan kita saat mereka melawan Irak. Di akhir video ini saya juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe ke channel ini dan memberikan komentar-komentarnya di video-video saya sebelumnya. Saya merasa sangat terapresiasi, jadi saya ucapkan terima kasih. Dan bagi kalian yang belum subscribe, baru bertandang ke channel ini, silahkan untuk subscribe dan tonton video-video di channel ini sampai selesai. Silahkan dilakukan untuk membantu channel ini terus berkembang. Yang kalau berkembang, saya akan terus menyajikan kajian-kajian yang berkualitas mengenai timnas Garuda kita. Saya kira itu, sampai jumpa di video-video berikutnya. Tetap support channel ini. Salam olahraga. Jangan lupa subscribe.